Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang automated planning. Automated planning, definisi perencanaan klasik. Perencanaan klasik didefinisikan sebagai tugas menemukan urutan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dalam lingkungan yang diskrit, deterministik, statis, dan dapat diamati sepenuhnya. PDDL definisi domain perencanaan GOG yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan semua 4T N2 tindakan dengan suatu tindakan. Skema dan tindak memerlukan pengetahuan khusus domain. PDDL dasar dapat menangani klasik domain perencanaan dan ekstensi dapat menangani domain non-klasik yang berkelanjutan sebagai dapat diamati bersamaan dan multi-agen. Contoh domain angkut kargo, gambar 11.1 menunjukkan masalah transportasi kargo udara yang melibatkan bongkar muat kargo dan menerbangkan dari satu tempat ke tempat lain. Tindakan tersebut berpengaruh dua predikat, yaitu dapat kita lihat predikatnya seperti ini. Algoritma untuk perencanaan klasik. Deskripsi masalah perencanaan memberikan cara yang jelas untuk mencari dari awal. Negara melalui ruang negara. Mencari tujuan keuntungan bagus dari deskriptif. Representasi skema tindakan adalah bahwa kita juga dapat mencari mundur dari tujuan. Mencari untuk keadaan awal. 1. Pencarian state space, maju untuk perencanaan. Keadaan dalam ruangan keadaan pencarian ini adalah keadaan dasar, di mana setiap lancar itu benar atau tidak. Tujuannya adalah keadaan memiliki semua kelancaran positif dalam tujuan masalah dan tidak ada kelancaran negatif. Tindakan yang berlaku di suatu negara, tindakan adalah instansiasi mendasar dari skema. Tindakan yaitu tindakan di mana variabel memiliki semua telah diganti dengan nilai konstan. Gambar 11.5, 2 pendekatan mencari rencana. 2. Pencarian mundur untuk perencanaan. Dalam pencarian mundur juga disebut pencarian regresi. Kita mulai dari tujuan dan menerapkan tindakan pencarian regresi mundur sampai kita menemukan urutan langkah yang mencapai keadaan awal. Setiap langkah kita mempertimbangkan tindakan yang relevan, berbeda dengan pencarian ke depan yang mempertimbangkan tindakan yang merupakan tindakan relevan yang berlaku. Ini mengurangi faktor percabangan secara signifikan, terutama di domain dengan banyak kemungkinan tindakan. 3. Perencanaan sebagai kemampuan statis boolean. Perencanaan berbasis SIC seperti LAN SATV beroperasi dengan penerjemahan PDDL. Deskripsi masalah ke dalam bentuk proporsional. Penerjemahan melibatkan serangkaian langkah. Proporsi aksi. Untuk setiap skema aksi bentuk proporsi dasar dengan menggantikan stansa untuk setiap variabel. Skema kami akan memiliki proporsi tindakan terpisah untuk setiap kombinasi kargo. Situ tambahkan aksioma, pengecualian tindakan yang mengatakan bahwa tidak ada dua tindakan yang dapat terjadi pada saat yang sama. Tindakan keadaan awal. 4. Pendekatan perencanaan klasik lainnya. Pendekatan yang disebut graph plan menggunakan struktur data khusus, grafik perencanaan ke grafik perencanaan pengkodean kendala tentang bagaimana tindakan terkait dengan persyaratan dan efeknya, dan di mana hal-hal yang saling eksklusif. Sebuah alternatif yang disebut perencanaan partial order mewakilkan rencana sebagai grafik daripada pesanan sebagai perencanaan untuk linear. Setiap tindakan adalah simpul dalam grafik. Dan untuk setiap persyaratan tindakan ada keunggulan dari tindakan lain atau dari keadaan awal yang menunjukkan bahwa tindakan pendahuluan menetapkan persyaratan. Jadi kita bisa memiliki rencana pesanan parsial yang mengatakan bahwa tindakan hapus space range dan hapus flat x harus dilakukan sebelum put on spare x, tetapi tanpa mengatakan mana dari dua tindakan hapus yang harus didahulukan. Heuristik untuk perencanaan. Menurut definisi, tidak ada cara untuk menganalisis keadaan atom, dan karenanya memerlukan beberapa kecerdikan oleh seorang analisis. Biasanya manusia untuk mendefinisikan heuristik khusus domain yang baik untuk pencarian masalah dengan keadaan atom.
Tetapi perencanaan menggunakan presentasi terfaktor untuk keadaan dan tindakan yang memungkinkan untuk mendefinisikan heuristik domain independen yang baik. Ingat bahwa heuristik yang dapat diterima dapat diturunkan dengan mendefinisikan masalah santai yang lebih mudah untuk dipecahkan. Gambar 11.6 dapat kita lihat dua ruang keadaan dari masalah perencanaan dengan heuristik. 1. Pemangkasan domain independen. Representasi terfaktor memperjelas bahwa banyak negara bagian hanyalah varian dari negara bagian lain. Untuk contoh, misalkan kita memiliki halusin blok di atas meja dan tujuan adalah agar blok A berada di atas dari menara 3 blok. 2. Menyatakan abstrak dalam perencanaan. Bentuk abstrak keadaan yang paling mudah adalah dengan mengabaikan beberapa kelancaran. Misalnya, pertimbangkan masalah kargo udara dengan 10 bandara, 50 pesawat, dan 200 buah kargo. Perencanaan hierarki. Manfaat utama dari struktur hierarki adalah bahwa pada setiap tingkat hierarki, tugas kompetisi, misi militer atau fungsi administratif direktif menjadi sejumlah kecil kegiatan di tingkat bawah berikutnya. Jadi biaya kompetisi untuk menemukan cara yang benar untuk mengatur aktivitas tersebut. Untuk saat ini masalah kecilnya yaitu tindakan tingkat tinggi, mencari solusi primitif, mencari solusi abstrak. Perencanaan dan tindakan dalam domain non-deterministik yaitu skema aksi sederhana dengan satu pengecualian prasyarat dan efek sekarang mungkin berisi variabel yang bukan menjadi bagian dari daftar variabel tindakan, yaitu Z X bisa tidak menyebutkan variabel C mewakili warna cat di kaleng. Sepenuhnya kasus yang dapat diamati ini tidak diperbolehkan. Kita harus memberi nama aksi paint sequence. Tetapi dalam kasus yang dapat diamati sebagian, kita mungkin atau tidak tahu warna apa yang ada di kaleng. Untuk memecahkan masalah ini, sebagian dapat diamati, agen harus beralasan tentang persepsi akan diperbolehkannya saat menjalankan. 1. Perencanaan tanpa sensor. Kami berasumsi bahwa masalah perencanaan yang mendasarnya adalah deterministik. Status keyakinan awal untuk masalah pengecatan tanpa sensor dapat mengabaikan kelancaran in-view karena agen tidak memiliki sensor. Tahap pertama menghitung keadaan keyakinan setelah tindakan, seperti untuk agen tanpa sensor, B sama dengan B del A tambahkan A, di mana seperti sebelumnya kita telah mengasumsi keadaan kepercayaan dan representasi sebagai konjungsi literal. NS tahap kedua sedikit lebih rumit, misalkan percepat literal P1 PK diterima. Satu kemungkinan berpikir bahwa kita hanya perlu menambahkan ini ke dalam kondisi kepercayaan. Sebenarnya kita juga dapat menyimpulkan bahwa prasyarat untuk pengendaraan terpenuhi. Sekarang, jika persepsi P memiliki tempat satu skema persepsi, percepat precon di mana adalah konjungsi dari literal, maka literal tersebut dapat dibuang ke dalam keadaan keyakinan bersama dengan P. Di sisi lain, jika P memiliki lebih dari satu skema persepsi yang prasyaratnya mungkin berlaku sesuai dengan kondisi kepercayaan yang diprediksi B, maka kita harus menambahkan dalam pemisahan prasyarat jelas ini mengambil keadaan kepercayaan di luar satu CNF dan memunculkan komplikasi yang sama seperti efek kondisional dengan banyak Perencanaan online. Bayangkan menonton robot spot welding di pabrik mobil. Gerakan mobil yang cepat dan akurat adalah berulang-ulang saat setiap mobil melewati garis. Agen online memiliki pilihan setidaknya 3 pendekatan berbeda untuk memantau.
Lingkungan selama pelaksanaan rencana, pemantauan tindakan, pemantauan rencana, pemantauan sasaran. Pada awalnya, urutan seluruh rencana diharapkan untuk mendapatkan agen dari 5 ke G. Agen mengeksekusi langkah-langkah rencana sampai diharapkan berada dalam keadaan E, tetapi mengamati bahwa itu adalah sebenarnya di O. Waktu, jadwal, dan sumber daya. Penjadwalan dunia nyata juga memperlakukan batasan sumber daya. Sebuah maskapai penerbangan memiliki batas sumber daya yang terbatas dan staf yang berbeda di satu penerbangan tidak dapat berada di penerbangan lainnya pada waktu yang sama. Satu, mewakili batasan waktu dan sumber daya. Dua, memecahkan masalah penjadwalan. Analisis pendekatan perencanaan. Perencanaan terutama merupakan latihan dalam mengendalikan keadaan kombinatorial. Jika ada N proporsi dalam domain, maka ada 2N negara bagian. Terdapat pesisme semacam itu. Identifikasi sebut masalah independen yang dapat menjadi senjata yang ampuh. Ringkasan. Setiap perencanaan adalah algoritma pemecahan masalah yang beroperasi pada representasi terfaktor eksplisit dari keadaan dan tindakan. PDDL bahasa definisi domain perencanaan menjelaskan status awal dan tujuan sebagai konjungsi literal dan tindakan dalam hal persyaratan dan efeknya. Pendekatan lain termasuk pengkodean masalah perencanaan sebagai masalah kepuasan boolean atau sebagai masalah kepuasan kendala dan secara eksplisit mencari melalui ruang dan rencana yang dipesan sebagainya dan lain-lain. Demikian pembahasan yang telah kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.